Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Faisal Nugraha dan saya sendiri Rian Abdillah Adiputra. Di mana kita di sini akan mempresentasikan tentang keputusan dan analisis resiko. Yang dimana untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menyiapkan masalah keputusan. Di sini kita bisa melihat contoh gambar di bawah, yaitu gambar pohon keputusan, yang dimana pohon keputusan tersebut menjabarkan suatu masalah sekuensial yang dimana diubah dalam bentuk skema dan menguraikan menjadi komponen satu tahapan sederhana. Masalah keputusan dengan hasil moneter, di mana kita di sini memiliki suatu kasus, yaitu Barry Lau, seorang pemegang saham utama FUS atau perusahaan perangkat lunak, di sini telah mendapatkan kabar bahwa ada perusahaan lain yang akan berencana untuk menuntut apa yang diluncurkan oleh Barry Lau karena di situ mengandung pelanggaran hak cipta. Dalam kasus yang tadi dijelaskan, bahwa di sini pemilik saham yaitu Barry Lau memiliki 5 minggu untuk memutuskan apakah seorang Barry Lau akan menghentikan pemasaran dari produk tersebut yang melanggar hak cipta atau mengikuti sidang yang dijanjikan oleh perusahaan sebelumnya, atau bahasa singkatnya Barry Lau harus mengikuti sidang. Pertama-tama, kita di sini harus menyiapkan pohon keputusan. Dan di sini telah terdapat pohon keputusan tentang masalah hak cipta pelanggaran yang dilakukan oleh Barry Lau. Di sini ada beberapa atau dua pilihan yang bisa diambil oleh Barry Lau, yaitu dengan tidak mempercepat dan mempercepat. Di sini langkah yang baik untuk diambil yaitu tidak mempercepat. Kenapa? Karena dengan tidak mempercepat, Barry Lau tidak akan mengeluarkan biaya yang begitu besar, yang dimana hasil akhir daripada tidak mempercepat sangat menguntungkan Barry Lau, karena Barry Lau tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu besar. Kebalikannya, apabila Barry Lau mengambil keputusan mempercepat, Barry Lau akan mengeluarkan biaya yang sangat besar daripada tidak mempercepat keputusan tersebut. Langkah selanjutnya, kita harus mengevaluasi pohon keputusan dengan induksi mundur, yang dimana langkah pertama yang harus diambil yaitu menentukan arah kas bersih kumulatif yang terkait dengan setiap titik akhir pohon tersebut, yang dimana tujuan untuk mengevaluasi pohon keputusan tersebut yaitu agar memiliki urutan keputusan terbaik yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan rilisan produk terbaru. Kemudian hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk kita mengambil keputusan hasil moneter atau dalam keadaan moneter. Dan yang di bawah ini adalah gambar pohon keputusan yang menyebutkan sebagai hasil terkait dengan rantai tindakan dan peristiwa yang mengarah ke titik akhir, yang dimana isi daripada pohon keputusan tersebut yaitu jumlah hasil moneter yang dilampirkan ke setiap cabangnya melalui jalur dari awal sampai titik akhir. Tahap selanjutnya yaitu analisis sensitivitas dari pohon keputusan atau hasil dari pohon keputusan. Jadi, karena probabilitas ini meningkat melebihi 0,72, urutan keputusan yang disukai adalah jangan dipercepat. Pada simpulan keputusan 1 diikuti dengan pergi ke pengadilan. Pada simpul keputusan kedua yaitu tidak bersyarat. Namun hasil akhirnya masih 2,9 juta US dollar dengan kemungkinan probabilitas 0,72% atau mengeluarkan biaya sekitar 3,1 juta US dollar dengan probabilitas 1 dikurangi probabilitas atau 1 dikurangi 0,72.
nilai yang diharapkan dari informasi yang sempurna. Misalnya berdasarkan informasi yang tersedia saat ini tentang masa depan. Yang dimana kita di sini memiliki tabel, yaitu daripada hasil joint state of nature yang ditampilkan pada pohon keputusan. Kita di sini mengambil poin-poin apabila kita menang, menang dan kalah di berbagai keputusan. Di sini pertama-tama kita memilih pendapatan terbesar, yaitu 2,9 pada kolom keempat bulan. Lalu di sini mencari yang paling besar atau yang terbaik dari yang terburuk dari 4 bulan. Sama halnya untuk yang 8 bulan antara win dan lose. Setelah kita mendapatkan nilai yang kita cari, di sini kita menentukan probabilitas dari semua yang kita dapatkan. Kita menghitung atau menjumlahkan hasil daripada nilai yang telah kita dapatkan, yaitu 2,9 dikali probabilitasnya ditambah 1,1 dikali 0,12 probabilitasnya ditambah 2,9 dikali 0,42 ditambah 1,3 dikali 0,18. Hasil penjumlahan dari yang kita dapatkan tadi itu gunanya untuk mendapatkan strategi terbaik. Menangkap nilai intrinsik dari hasil. Untuk mendapatkan nilai intrinsik atau keinginan dari hasil yang sangat beresiko, bagian ini membahas dua pendekatan yang tidak didasarkan pada bermain rata-rata. Kriteria minimum. Sebenarnya untuk mencari strategi minimum bisa dilakukan pada pohon keputusan. Tapi karena kita sudah merangkum dari hasil pohon keputusan tersebut, agar lebih mudah, kita membuat dengan tabel di sini. Dari beberapa hasil persidangan tersebut, kita di sini mengambil nilai minimumnya terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan beberapa nilai minimum dari hasil persidangan tersebut, di sini kita mengambil yang terbaik daripada yang terburuk. Yang dimana setelah kita mendapatkan nilai yang diinginkan, nilai tersebut dapat menentukan strategi minimum yang kita harapkan tadi. Pendekatan ambang risiko, yang dimana dalam pendekatan ini, setiap pilihan keputusan dapat membawa kemungkinan hasil merugikan yang lebih besar. Beberapa tingkat kritis dieliminasi. Tindak alternatif yang terbaik kemudian dipilih dari yang tersisa. Berdasarkan kriteria lain seperti maksimalkan arus kas bersih yang diharapkan. Tentunya pendekatan ambang batas risiko ini memiliki daya tarik yang cukup besar. Biasanya digunakan oleh banyak pembuat keputusan dan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih konsisten dan berwawasan. Memang kesulitan utamanya bisa membuat situasi keputusan yang kompleks dan sejumlah keputusan atas kejadian yang acak bisa menjadi sangat sulit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Nugraha akan menjelaskan tentang analisa utilitas. Sebuah fungsi utilitas mengungkapkan penilaian pembuatan keputusan atas hasil beresiko pada skala numerik. Kami telah menggunakan konsep ini untuk menangkap struktur preferensi OLI. Skala yang digunakan sewenang-wenang. Itu bisa mencakup rentang dari 0 hingga 1,0 hingga 100 atau 1000 hingga lebih dari 1000. Batas bawah mencerminkan nilai dari hasil yang paling tidak diinginkan. Batas yang lebih tinggi merupakan hasil yang paling diinginkan dengan semua hasil lain. Seperti ini gambar 3 bentuk dasar fungsi utilitas. Menghindari risiko, bawah ke bawah, risiko netral, pencarian risiko, hasil terbaik sama terburuk. Prosedur penilaian 5 poin. Ingat kembali wawasan yang kami peroleh dari situasi masalah OLI. Kami menyimpulkan bahwa diberi opsi berisiko dengan hasil A atau C, kami dapat membangun opsi tanpa risiko yang setara dengan hasil B, di mana A lebih disukai daripada B yang lebih disukai daripada C, sehingga pembuatan keputusan acuh tak acuh antara pemilih berisiko atau pilihan tanpa risiko.
Opsi ekuivalen tanpa risiko dapat dibangun dengan menyelesaikan nilai B atau dengan menyelesaikan probabilitas opsi berisiko. Menemukan keputusan terbaik menggunakan fungsi utilitas. Jika nilai penuh suatu hasil dapat diukur pada skala moneter, strategi keputusan terbaik didasarkan pada kriteria nilai moneter yang diharapkan. Jika nilai intrinsik dari hasil diukur dengan utilitas, dapat ditunjukkan lagi bahwa strategi terbaik adalah strategi itu menghasilkan utilitas yang diharapkan. Kami hanya mengganti arus kas bersih di semua titik akhir dalam pohon keputusan dengan nilai utilitas yang sesuai, dan kemudian dilanjutkan untuk mengevaluasi pohon dengan induksi mundur seperti sebelumnya. Saya menyarankan agar Anda membaca gambar 18-5 nilai utilitas yang gambar sesuai dengan semua arus kas bersih titik akhir. Memasukkannya ke dalam gambar 18-3 dan mengevaluasi semua node lagi. Beberapa refleksi tentang ukuran utilitas. Penting untuk ditekankan bahwa ukuran utilitas yang diperoleh dengan cara ini mencerminkan tidak hanya penilaian hasil oleh pembuat keputusan, tetapi juga sikap terhadap risiko. Jadi fungsi utilitas ini tidak valid untuk keputusan yang tidak melibatkan ketidakpastian. Selain itu, mereka valid untuk situasi tertentu yang dinilai pada titik waktu tertentu. Setiap situasi baru perlu dinilai lagi. Demikian pula setiap pembuatan keputusan terhadap risiko dapat berubah seiring waktu. Analisis risiko, konsep dasar. Analisis risiko adalah pendekatan untuk menilai profil risiko yang terkait dengan strategi tertentu yang digunakan untuk usaha multi-tahap dan multi-periode yang melibatkan peristiwa tidak pasti. Beberapa di antaranya mungkin tergantung pada peristiwa lain. Ini memungkinkan kejadian acak untuk dipresentasikan dalam bentuk distribusi probabilitas, diskrit atau kontinu atau fungsi frekuensi empiris. Analisis risiko untuk pengembangan lapangan ski. Italia New sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan lapangan ski baru di lembah yang menghadap utara di Gunung Etna, berdekatan dengan fasilitas saingan. Berdasarkan penyelidikan komprehensif dari desain pengembangan, itu telah mengumpulkan informasi tentang biaya konstruksi untuk setiap 3 tahun, biaya operasi untuk berbagai tingkat patrones, pengaruh struktur harga pada pangsa pasar, jumlah hari bermain ski di wilayah tersebut berdasarkan catatan selama 20 tahun terakhir untuk lapangan ski tetangga. Hasil analisis risiko lapangan ski. Untuk mendapatkan profil risiko proyek, kami membuat 1000 simulasi. Perangkat lunak analisis risiko secara otomatis menghasilkan tabel frekuensi dan histogram. Bagian atas tabel 18-3 menunjukkan bahwa NPV rata-rata mendekati saya 8 juta. Namun yang agak mengkhawatirkan adalah deviasi standarnya hampir sama besar. Bagian bawah mengungkapkan bahwa hampir ada kemungkinan 15% bahwa NPV negatif risiko yang cukup besar. Kecil kemungkinan untuk memilihkan biaya konstruksi dalam 5 tahun pertama. Dan bahkan pada akhir 7 tahun masih lebih dari 35% kemungkinan tidak semua dana telah pulih. Yang juga mengkhawatirkan adalah skenario terburuk mungkin berakhir dengan kerugian bersih lebih dari saya 10 juta. Rangkaian kedua dari 1000 simulasi mengeluarkan aliran variasi acak yang berbeda, menghasilkan hasil keseluruhan yang sangat mirip karena NPV rata-ratanya 7,8 9 juta lebih besar dari mode 7,67 file 50% persentil. Ini berarti distribusinya sedikit miring ke kiri. Ekor kanannya memanjang hingga 31,12, lebih panjang dari ekor kirinya menuju minus 4,43. Gambar 18 menunjukkan grafik profil resiko NPV, sedangkan gambar 1810 memetakan profil arus kas kumulatif setelah 5, 7, dan 10 tahun. Jika digunakan dengan benar, analisis risiko adalah alat yang mampu untuk mengukur risiko yang terlibat dalam suatu usaha. Ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan berharga yang tidak dapat diperoleh dari pohon keputusan. Untuk alasan ini, penting untuk melakukan analisis sensitivitas yang ekstensif. Untuk contoh, kami penting untuk mengeksplorasi apa yang terjadi pada profil risiko. A. Tingkat pengurangan perlindungan yang berbeda karena letusan gunung berapi. B. Pendapat unit berbeda per hari bermain ski. Dan C. Rentang distribusi yang lebih luas untuk kondisi cuaca, misalnya 0,8 hingga 1,2. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas sendiri adalah pendekatan lain untuk mengukur nilai intrinsik hasil numerik baik moneter maupun lainnya
terutama yang berada di luar rentang pengalaman sehari-hari. Namun fungsi utilitas tersebut khusus untuk situasi berisiko tertentu yang dimiliki oleh pembuat keputusan tertentu pada titik waktu tertentu. Mereka tidak berlaku untuk masalah keputusan lain yang berbeda sifatnya atau untuk pembuat keputusan lainnya. Mereka dapat berubah seiring waktu berdasarkan konsep perbedaan atau titik pengalihan. Dimungkinkan untuk mendapat perkiraan empiris ke fungsi utilitas untuk hasil berisiko tertentu dengan menggunakan prosedur penilaian 5 poin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.